Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OPP, balik lagi sama kita berdua di OPP, obrolan bawah Pohon. Pohonnya udah kelihatan kan? Sangat di samping. Di awal sudah ada pohonnya, tapi di belakang kita nggak ada batangnya. Batangnya ada di mana? Jauh. Kebetulan pohonnya rindang sekali. Alhamdulillah. Tinggal pergeseran duduknya aja. Iya, bener yang banget. menentukan. Bahwa ini kelihatan pohon apa enggak. Tapi insya Allah kelihatan. Ya, baik sahabat OPP, apa kabar? Sahabat semuanya, kabarnya mudah-mudahan baik-baik saja ya. Bagaimana perjalanan Ramadannya di hari yang hari yang keberapa? Mudah-mudahan dari perjalanannya dari awal ini, apa kalau kata Bu Mas Leti magang magang puasa. Magang puasa. Harusnya magang puasa mah sebelum Ramadan ya. Hari magang. Hari magang 1-2 Ramadan hari magang, Masya Tapi Allah. ini bukan magang kerja lah. Bukan. Usaha perdana. Sudah lancar lah ya gitu ya, perjalanan ibadah Ramadannya awal-awal ini sukses, dan kemudian ini akan menentukan di hari-hari berikutnya. Dalam apa? Dalam mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Iya. Ya, sahabat OPP, kita hari ini mau ngobrolin soal ini ya. Ada seorang sosok sahabat yang itu berperan besar banget sama awal-awal dakwahnya Rasul ya, fase dakwah awalnya Rasul itu. Rumah beliau ini dipakai buat berkumpulnya para sahabat-sahabat untuk dibina oleh Rasul. Namanya itu Arqam bin Abi al-Arqam. Beliau ini adalah pemilik rumah dakwah pertama dalam Islam. Sahabat, rumahnya pernah dipakai buat dakwah? Pernah ya, buat kumpul-kumpul, buat yasinan gitu ya. Kan itu bagian dari dakwah juga. Kalau belum pernah, karena rumahnya kecil, mudahan rumahnya bisa. Amin. Iya, rumahnya bisa. Padahal kan jangan di rumah dong, rumahku masih kecil berantakan. Enggak, insya Allah. Iya sih, kan kadang rumahnya misalnya di gang sempit atau bagaimana gitu ya, nggak mendukung juga gitu. Iya. Iya, mudah-mudahan. Jadi kalau rumahnya besar gitu ya dan bisa digunakan untuk majelis, ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Harus digunakan dengan sepenuh hati. Benar. Sepakat. Namanya ini ya. Arqam bin Abi al-Arqam. Nah, memang sahabat yang ini ya Budian, beliau ini tidak setenar seperti Khulafaur Rasyidin ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab gitu, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Iya. Nah, tapi beliau ini sangat besar gitu ya pengaruhnya dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Iya. Kenapa? Karena ternyata tadi kan disebut oleh Budian ya, Arqam bin Abi Arqam ini adalah tempat di mana di situ awal-awal dakwah yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu di rumah Arqam bin Abi Arqam. Iya. Jadi rumah yang ibaratnya awal loh cikal bakal perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Iya ya. Dan itu karena memang kalau dikisahkan itu Arqam ini putra dari Abdul Manaf bin Asad bin Abdullah yang dipanggil atau nama kunyahnya itu Abu al-Arqam. Ibunya bernama Umaymah binti Al-Harits bin Hibalah. Ayahnya ternyata orang yang cukup terkenal, terpandang di kalangan Quraisy, Bani Makhzum, atau ternyata masih satu kabilah loh sahabat sama Abu Jahal. Dan ibunya itu kabilahnya itu kabilah Khuza'ah. Jadi Masya Allah, memang dari nama-nama dan kemudian struktur kabilahnya yang dimiliki oleh ayahnya Abi al-Arqam ini memang cukup terpandang lah. Iya, pekerjaannya Abi al-Arqam ini sebagai pedagang, dan pedagang yang berpengaruh di Bani Makhzum. Menikahnya dengan seorang wanita yang bernama Hindun binti Abdullah dari Bani Asad. Dikaruniai 2 orang anak, itu Umayyah dan Maryam, dan anak-anak yang lain adalah Abdullah, Utsman dan Sofyan. Nah, itu sedikit apa ya, garis keturunannya dari biodata apa namanya tadi, Arqam bin Abi Arqam. Jadi waktu dulu itu ya kan pertanyaan nih, kenapa sih jadi bisa gitu, nah rumah beliau ini jadi tempat gitu Budian. Nah, benar. Iya kan? Iya. Karena kan waktu itu istilahnya tuh dakwah itu kan luar biasa ya, maksudnya tuh jauh penentangan terhadap
istilahnya suku Quraisy, kafir Quraisy itu kan besar, makanya dilalui dengan sembunyi-sembunyi dulu. Nah, kenapa jadi di rumah beliau ini? Karena pada saat itu ya dikisahkan itu ada persaingan sengit gitu, persaingan sengit orang Quraisy itu ya antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum. Nah, jadi rumah Arkom ini, beliau ini adalah dari Bani Makhzum. Tadi ya keturunan dari ayahnya ya. Betul. Jadi bagi kalau Rasulullah kan dari Bani Hashim ya. Gitu. Nah mereka tuh berpikirnya kayaknya nggak mungkin gitu, istilahnya tuh Bani Rasulullah ini lah maksudnya tuh bikin base camp di tempat yang dianggap mungkin ada perselisihan di situ gitu. Iya kan? Jadi politik Rasulullah itu kenapa yang sampai tidak sama sekali bisa ditebak gitu oleh kaum kafir Quraisy ketika beliau memilih tempat rumah Arkom bin Abi Arkom itu satu ya. Kemudian yang kedua lagi yang jadi orang itu kayak nggak bisa nebak kenapa di rumah itu, karena perbedaan usia antara Rasulullah SAW dengan Arkom ini yang masih pemuda gitu, yang masih kalau mungkin teman kita masih anak-anak kali ya, dalam kategori yang beliau asabiqunal awalun itu. Nah itu apa namanya luput juga dari perhatian kaum Quraisy, kafir Quraisy itu, karena masa sih ibaratnya lah orang yang dewasa yang sudah matang gitu berteman dengan yang anak-anak ya, maksudnya gitu, saya di bawah gitu, si remaja gitu. Nah padahal ternyata itu strategi juga ya, strategi dakwah Rasulullah untuk lalu bisa memenangkan, maksudnya mengamankan dakwah itu dari orang-orang kafir Quraisy. Tuh. Jadi perannya tadi ya, perannya luar biasa pada masa awal dakwahnya Rasulullah, benar-benar krusial dan penting. Maksudnya peran Arkom ini sahabat OBP semuanya. Jadi karena saat itu kan Islam itu kayak jadi agama baru yang pergerakan dan penyebaran itu tadi kata Bu Masati masih sembunyi-sembunyi. Kemudian dan keberadaan rumah Arkom ini jadi penyejuk banget, atau bisa dikatakan segala penyejuk, pelepas dahaga gitu ya bagi sahabat-sahabat yang lagi mengikuti pembinaannya di masa Rasul tadi. Jadi ada dua kalau tidak salah di sini yang dari sumber yang kami dapatkan gitu ya. Keutamaan Arkom ini itu yang pertama, dia menjadi orang-orang golongan pertama yang masuk Islam. Kemudian dan itu lewat perantaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, insyaallah. Dan apa namanya, bersama Arkom ketika masuk Islam itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Bilal bin Rabah, Abu Salamah, kemudian adalah Utsman bin Makhzum. Keutamaan yang berikutnya adalah Arkom bin Abi Al-Arkom ini ternyata aktif banget tuh sahabat ngikutin perang, masya Allah. Salah satunya perang Badar. Kemudian di situ Rasulullah memberikan pada Arkom ini adalah harta rampasan perang. Kemudian apa namanya, berupa pedang sih pada saat itu. Dan kemudian beliau juga mengikuti perang Uhud. Nah jadi wah, keistimewaan keutamaannya Arkom ini luar biasa sahabat. Nah itu tadi. Nah kalau ini ya, lalu kan perjalanan sahabat Arkom bin Abi Arkom ya, beliau juga dikatakan di namanya itu juga disebut jadi Abu Abdillah. Abu Abdillah. Nah beliau ini wafat pada usia 85 tahun. Nah jadi pada masa kekhalifahannya Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi ada yang menarik nih. Sebelum beliau meninggal itu ya, belum wafatnya si Arkom ini atau Abu Abdillah ya nama beliau ini, beliau tuh berpesan kayak gitu. Nah, agar yang memimpin salat jenazahnya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Permintaan berarti? Iya. Nah, tapi saat dia wafat itu belum datang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Nah, jadi Marwan bin Hakam, gubernur Madinah ya pada saat itu hendak menjadi imam salat jenazah. Namun sebagian keluarganya dari Arkom ini menolak gitu ya, dan memilih menunggu saat datang. Saking ininya lah, maksudnya tuh persahabatan itu. Nah, dan itu jadi kayak wasiat kalau disebutkan ini. Akhirnya saat ketika beliau datang, Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang, barulah jenazahnya disolatkan dan dikuburkan di Baqi. Jadi pengen sahabatnya yang ini kan karena kan Sa'ad bin Abi Waqqas juga ya termasuk salah satu beliau yang jadi panglima perang gitu. Nah, masya Allah. Iya, jadi mungkin kalau bayangannya
ini kisah ini relate nggak ya sama kehidupan kita? Ini ada pesan penting banget gitu ya kan, karena di sini apapun yang kita lakukan atau profesi kita atau siapapun kita hari ini gitu ya, itu pastilah yang paling penting adalah tetap berkontribusi dalam aktivitas dakwah. Sekalipun sekedar menyediakan rumah tempat gitu ya, tempat gitu ngumpul. Kita nggak ada tempat nih buat ngumpul, ayo di rumahku aja. Gitu. Bener banget ya. Jadi apa yang bisa kita berikan, itu adalah ada saksi bisu, misalkan jendela rumah kita, dinding rumah kita gitu, korden rumah kita, nanti mereka tuh semua benda-benda mati ya. Karpet, ya Allah, nanti akan bersaksi ketika di akhirat itu bahwasanya saya pernah gitu ya mendengarkan kajian di rumah ini, masya Allah luar biasa, dan itu kontribusi kita besar atau kecilnya, insya Allah akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ketika kajiannya di bulan puasa seperti ini. Masya Allah. Jadi setelah ini nih memang ibaratnya tuh kayak ulun pribadi ya Bu Dian. Iya. Itu bercita-cita kalau punya rumah tuh pengen gitu, jadi bisa jadi tempat majelis ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan doakan sahabat. Iya, doakan semuanya sahabat TP semuanya. Oke, sekian dulu video dari kita, anginnya cukup kencang. Selamat berpuasa sahabat TP, saya Diana Jarwati. Mas Diati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.